Oke. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita tinggikan Tuhan kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Kita bermazmur bagi Dia pada pagi hari ini. Amin. Kita agungkan Tuhan, kita tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Kau Allah yang bertakhta di atas kerajaan surga. Kau Allah yang bertakhta. Pada hari ini kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuji, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Terimalah persembahan kami ini, terimalah ibadah kami, terimalah doa kami ini Tuhan, dengan segenap hati kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesusku. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu.
Sekali lagi dengan iman katakan, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu Saudaraku, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku lebih lagi. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin, amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan tidak pernah memandang hina setiap hati yang hancur. Tuhan tidak pernah memandang status kita di masa lalu. Apakah kita orang-orang yang melupakan Tuhan, atau apakah kita orang-orang yang selalu melakukan dosa, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tuhan melupakan semua itu ketika kita kepadanya. Sebab ada tertulis, Aku tidak mengingat-ingat dosa mereka lagi, kata Tuhan. Barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya, mengaku segala dosa-dosanya, maka Ia yang penuh belas kasihan mengampuni kita dan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Saudaraku yang terkasih, kita punya Tuhan yang penuh kasih. Kita punya Tuhan yang penuh kemurahan. Kita punya Tuhan yang penuh anugerah yang sangat besar. Kasih-Nya itu tak lebih besar dari apa yang kita lakukan, tak terhingga Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita bersyukur karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kita begitu besar pengampunan-Nya. Dia tidak memandang hati yang hancur. Dan pengampunan-Nya tidak hanya sekedar melupakan, tetapi pengampunan-Nya juga memulihkan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Pengampunan-Nya tidak hanya sekedar membebaskan kita dari dosa, tetapi juga memulihkan hidup kita. Mari siapkan hatimu. Kita akan menyembah Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, bahwa Tuhan membuang dosa kita dari sejauh timur dan barat. Haleluya Yesus, haleluya. Sejauh
timur, dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Haleluya. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sekali lagi kita katakan dengan iman. Haleluya. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam kami tahu ya Tuhan, pengampunan-Mu memulihkan hidup kami. Kami tahu pengampunan-Mu mengangkat kami dari dosa-dosa kami. Kami tahu pengampunan-Mu memulihkan hidup kami, membuat kami bangkit dari efek dosa yang kami lakukan. Kami menyadari setiap dosa yang kami lakukan ada konsekuensinya Tuhan. Tetapi pengorbanan-Mu di kayu salib, darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang suci, membawa kami kembali naik dari lubang dosa, mengangkat kami kembali, dan Engkau jadikan kami hidup pulih. Itulah sebabnya kami bersyukur, bahwa kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Engkau memulihkan kami, mengorbankan nyawa-Mu. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang membawa seluruh hidup kami, membawa tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami datang mempersembahkannya kepadamu Tuhan. Waktu kami berikan kepadamu, sebab kami tak dapat membalas kebaikan. Kami
kami tak dapat membalas kemurahan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu. Curahkan hadirat-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu atas kami. Penuhi setiap kami yang ada di rumah-rumah, atau dimanapun mereka berada, di jalan, di tempat kerja, atau dimanapun mereka berada saat ini. Penuhi kami juga hamba-Mu yang ada di tempat ini. Penuhi. Kami mau memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik lebih dari hari yang lalu. Kami mau mengasihi-Mu. Kami mau mengasihi-Mu lebih dari hari yang lalu ya Tuhan. Kiranya berkenanlah Engkau mengurapi kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Segenap hati kami datang menyembah-Mu. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang turunan orang Kristen yang hanya seremonial saja. Kami mau menjadi Kristen yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Rabalabalabalabalabalaba. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita siapkan hati kita memuji, menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Sejauh timur dari barat, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam ampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama kita menyembah. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi
bagimu Yesus, hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Ku sembah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Yesus, segalanya Engkau bagi kami Tuhan, segalanya Engkau bagi kami. Tiada yang lebih berharga di dunia ini selain Engkau. Kami hanya ingin bersekutu denganmu, kami hanya ingin menyembahmu Tuhan. Kami ingin selalu berada dekat denganmu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan, lebih dari segalanya. Terimalah Tuhan, terimalah pujian kami, terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Kami menyembahmu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Engkau di atas segalanya. Haleluya. Dengan apakah kami balas Tuhan keajaiban-Mu, kemurahan-Mu? Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu hari ini. Dia selalu ada bersamamu di setiap musim hidupmu. Apakah engkau saat ini sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka, dalam keadaan terhimpit, atau dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan berada di atas? Tuhan selalu ada bersamamu Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pernah takut. Dan ketika kita menyadari Dia ada bersama-sama dengan kita, itulah kekuatan kita. Kekuatan kita adalah Tuhan kita, kekuatan kita adalah Allah kita. Haleluya. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menyembah Tuhan sekali lagi, untuk masuk hadirat-Nya, untuk menyambut firman-Nya. Kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman, Engkau ada. Ku anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhanku, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Lebih lagi kita katakan bahwa Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami Yesus. Engkaulah segalanya. Oh haleluya, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Lebih dari apapun ku menyembah-Mu. Haleluya Yesusku, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, segala pujian bagi-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu, penuhi hati kami. Mengalir, mengalir, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu. Haleluya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, sekali lagi menyambut firman Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, haleluya, haleluya. Yes, kami akan tenang bersama-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada, Engkau selalu ada. Itulah alasan kami terus menjadi anak-anak yang tenang di hadapan-Mu. Betapa hati kami bersyukur, betapa hati kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah Engkau Bapa. Kuduslah nama-Mu di atas segala bangsa di bumi. Saat ini kami mau belajar firman-Mu.
Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami Tuhan, agar kami bisa memberikan yang terbaik bagimu melalui firman yang akan kami dengarkan. Kami bisa melakukan sebuah perkenanan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus akan membimbing kami dan menuntun kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, haleluya. Saya berdoa biarlah segala sesuatunya dalam kendali Tuhan, amin. Saya berdoa hidup Bapak Ibu Saudara semuanya dalam lindungan dan dalam genggaman tangan Tuhan. Dimanapun berada pada pagi hari ini, kiranya kasih karunia Tuhan, anugerah yang daripada Allah Bapa, itulah yang menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita akan belajar pada pagi hari ini sama-sama. Kita menikmati kasih Tuhan. Sama-sama kita menikmati kemurahan Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 10 Bapak Ibu Saudaraku. Kita berbicara tentang orang-orang yang menerima Yesus dan orang-orang yang menolak Yesus. Artinya begini, apakah ini berlaku bagi orang-orang yang apakah orang-orang yang tidak menerima Yesus, mereka yang tidak terlahir sebagai Kristen? Nah, ini menjadi pertanyaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata orang yang terlahir Kristen juga mereka belum tentu menerima Yesus. Ya, mereka hanya sebagai Kristen yang diwariskan, yang diturunkan dari nenek moyang. Lalu kita mengikut. Atau katakanlah di beberapa orang-orang Kristen ini sudah merupakan seperti, tanda kutip ya, seperti budaya yang kekristenannya tidak bisa dilepaskan gitu. Bukan karena mengerti, tapi karena memang tidak bisa dilepaskan. Udah menjadi darah daging Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hari ini mari kita buka Alkitab kita. Bagaimana ketika Yesus ada di tengah-tengah orang Israel. Yesusnya ada, bukan nggak ada gitu. Ada di sana di tengah-tengah orang Israel, tapi mereka tidak menerima. Sama sekali mereka tidak menerima, bahkan menolak, bahkan membunuh. Ini yang saya katakan, bahwa mereka bagian dari orang-orang yang memiliki Kristus, memiliki Yesus, tapi sebenarnya pada prakteknya tidak. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Kita mulai dari ayat 8 Bapak Ibu Saudaraku. Nanti kita lanjut ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Kenapa kita mulai dari ayat 8? Yang jelas supaya waktu kita bisa mencukupi, dan yang seterusnya saya pun melompat tidak mengurangi makna daripada Lukas 10 ini. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara buat kita semuanya. Tuhan mengutus 70 murid. Perhatikan, 70 murid. Jadi murid Yesus itu banyak sebenarnya, bukan hanya 12. Cuman yang masuk kategori rasul itu 12. Dan setelah Yesus naik ke surga, Paulus juga diangkat menjadi rasul. Ada 70 murid Tuhan utus untuk memberitakan Injil. Tuhan berkata seperti ini kepada ke-70 murid ini, barang siapa menerima engkau, maka juga menerima aku. Barang siapa menolak engkau, maka ia juga menolak aku. Dan seterusnya, barang siapa menerima aku, ia juga menerima yang mengutus aku, yaitu Bapa. Dan barang siapa menolak aku, maka ia juga menolak yang mengutus aku, yaitu Bapa. Tuhan berkata seperti itu.
Perhatikan, ini sangat-sangat memberkati saya. Dan saya juga yakin ini memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Ayat 8. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, maka apa yang dihidangkan dan makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Ini berbicara murid, pergi. Tuhan perintahkan jangan bawa apa-apa. Sebab seseorang patut makan dari tempat bekerjanya, kira-kira seperti itu. Maka pergilah ke sebuah kota. Jika engkau diterima di sana, makanlah apa yang disediakan, ya. Ayat 10. Ayat 9. Nah, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Perhatikan. Di sini kita memahami Yesus mengutus ke-70 murid ke sebuah kota, ke rumah-rumah. Ya. Dan yang pertama, kalau mereka yang menerima Yesus, yang pertama Yesus perintahkan apa? Sembuhkanlah mereka. Amin. Maka hari ini engkau yang sakit, kalau engkau menerima Yesus hari ini, yang pertama Tuhan katakan sembuhkanlah mereka. Ini sebuah perintah Tuhan Yesus. Tuhan yang sendiri yang memerintahkan kepada murid-murid. Maka kalau kita katakan seperti ini melalui konteks ini, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa tujuan utama dalam konteks ini, ya, Yesus menyuruh mereka masuk ke kota-kota, yang pertama untuk menyembuhkan setiap orang yang sakit, dan yang kedua agar pertobatan terjadi. Maka engkau yang sakit jangan ragu lagi. Amin. Engkau yang sakit jangan ragu lagi. Ini perintah Tuhan sendiri. Perintah Sang Kuasa agar menyembuhkan setiap orang yang sakit, tapi dengan satu syarat, yang menerima Yesus Kristus. Jadi bisa kita kategorikan seperti ini. Kalaupun ada beberapa orang motivasi di beberapa potongan-potongan video berkata bahwa mujizat itu tidaklah membawa pertobatan, bisa jadi untuk beberapa orang. Bisa jadi. Karena mungkin motivasinya untuk sembuh, bukan bertemu dengan Tuhan. Tetapi perhatikan, kesembuhan tidak bisa dipisahkan dengan pertobatan. Ya, nggak bisa dipisahkan dalam konteks ini, ayat ini. Sebab Tuhan telah berkata, pergi ke sebuah kota, pertama kalau engkau diterima, sembuhkan mereka, dan yang kedua beritakan pertobatan. Masalahnya, kenapa orang-orang yang disembuhkan itu tidak bertobat? Beberapa orang tidak bertobat karena tidak diberitakan pertobatan bagi mereka. Seharusnya setelah disembuhkan, beritakan pertobatan, maka mereka akan bertobat. Setelah mereka menerima Yesus, beritakan bagaimana sesungguhnya orang Kristen itu, maka mereka akan menerima Yesus. Jadi kesembuhan dengan pertobatan itu suatu kesatuan, Bapak Ibu Saudaraku, walaupun pada prakteknya enggak selalu menyatu, ya. Banyak mereka hanya mencari kesembuhan, tidak apa-apa. Karena juga Tuhan suka orang-orang sakit disembuhkan. Perhatikan, ketika Yesus naik ke surga, mereka memerintahkan, ya, memerintahkan murid-murid, katanya, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan apa yang terjadi? Ya, Tuhan menumpangkan tangan atas mereka. Setiap orang yang percaya, ia akan menumpangkan tangan atas mereka dan orang sakit akan sembuh. Tuhan berfirman seperti itu. Artinya pesan Tuhan juga penting tentang kesembuhan. Yang mau saya sampaikan kepadamu orang-orang sakit, kesembuhanmu itu penting di mata Tuhan. Amin. Kesembuhanmu itu penting di mata Tuhan. Haleluya. Jadi berbahagialah engkau yang sakit, bukan karena sakitmu, tetapi karena kesembuhanmu penting di mata Tuhan. Jangan lagi bersedih, jangan lagi mengeluh,
atas keadaanmu, jangan lagi mengeluh atas penyakitmu. Sekali lagi saya ingatkan, kesembuhanmu penting bagi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus ke-70 murid untuk pergi ke kota-kota, ke daerah-daerah, pergi dan sembuhkanlah mereka. Tapi dengan satu syarat, sekali lagi, terima Yesus. Terima Yesus, ya. Apakah Yesus sekarang ada bersamamu? Ada. Ada. Tapi belum tentu engkau terima dia dengan segenap hatimu. Mungkin, ya, mungkin telinga kita berkata, mendengar Yesus bisa menyembuhkan dan kita percaya, tetapi hati kita melawan. Mana mungkin bisa sembuh itu melalui doa. Bisa jadi hal itu ada di dalam diri seseorang. Sama halnya orang Israel, Yesusnya ada di situ, tapi ditolak. Yesusnya ada di situ, tapi ditolak, tidak diterima. Bisa jadi Yesus ada di rumahmu sekarang, tetapi tidak engkau yakini sepenuhnya. Tidak kau yakini dengan segenap hatimu bahwa dia bisa menyembuhkanmu pada pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima Yesus itu. Dia ada di sekitarmu sekarang. Dia ada bersamamu sekarang. Dan terima dia, katakan aku menerimamu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau dia hanya ada bersama kita dan kita tidak menyadari keberadaannya, mari kita lihat, ya. Artinya itu sama dengan menolak. Menolak walaupun kita tidak tahu kita sudah menolak. Nah, kan kira-kira seperti ini. Kalau ditanya setuju atau tidak setuju, kalau kita enggak menjawab hukumnya, kita tidak memberi jawaban, hukumnya kita setuju. Nah, kira-kira seperti itu. Hukumnya kita setuju. Kamu terima atau tidak kamu terima gitu ya. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini engkau sedang mengambil keputusan. Apakah engkau menolak Yesus atau menerima Yesus pada pagi hari ini? Ayat 10. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Kalau kita menolak Yesus dan tidak menerimanya, tidak mempercayainya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita, artinya kita mempercayai Yesus itu hanya setengah. Setengahnya bagaimana? Ya dia sang juru selamat udah. Dia Tuhan udah, titik. Hanya sebatas di situ saja. Kita tidak mempercayai dia bahwa Allah yang mencukupkan dialah, Allah yang menolong dialah, Allah yang memberi dialah, Allah yang menyembuhkan dialah, yang memberi kelegaan, dia Tuhan yang memberi sukacita, dia Tuhan yang memberi damai sejahtera. Kalau kita nggak sampai ke titik itu, ya memang nggak. Kita sama dengan menolak keberadaan Yesus. Ayat selanjutnya, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan, kalau engkau sudah mengenal Yesus dan tahu tentang Yesus, tetapi tidak mau mengikuti teladan Yesus dan tidak mau mempercayai Yesus, hukuman kita lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Wow, mengerikan. Jadi ada hukum baliknya. Kalau kita menolak Yesus, menolak dalam arti mempercayai dia sepenuhnya, ya, tidak mempercayai dia sepenuhnya, dia hanya sebatas ya udah Tuhan gitu ya, tapi tidak melakukan sesuai dengan kehendaknya, tidak melakukan sesuai dengan karakter mengikuti dia. Lihat apa yang Tuhan katakan. Atau kembali kita lagi kepada perbuatan-perbuatan kejahatan, tanggungan kita lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Dan kita tahu Sodom dan Gomora itu hukumannya sangat berat. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sedangkan Sodom dan Gomora itu adalah tempat kekacauan, tempat kejahatan, ya.
tempat yang begitu mengerikan. Karena banyak dosa di sana, banyak kejahatan. Tapi Alkitab mencatat kita yang udah mengenal Yesus, kok malah hukumannya lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Perhatikan ini. Orang yang mengetahui banyak akan dituntut lebih banyak daripada orang yang mengetahui sedikit. Orang yang sudah mengerti firman Tuhan akan lebih dituntut, lebih banyak dituntut daripada orang yang sama sekali tidak mengetahui firman Tuhan. Sodom dan Gomora tidak ada pemberitaan firman Tuhan di sana. Dan sedangkan kita ada pemberitaan firman Tuhan. Itulah sebabnya hukumannya lebih parah dan lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Maka Alkitab mencatat, jangan permainkan Tuhan Allahmu. Jangan permainkan Tuhan Allahmu. Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Kalau enggak, hukuman kita lebih berat dari sana. Maka saya katakan hari ini, engkau yang sudah mengenal Tuhan, hiduplah sebagaimana Kristus. Hiduplah sebagaimana teladan kita, yaitu Yesus Kristus. Ayat 13. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Yesus mengetahui bahwa ada beberapa kota yang menolak murid-murid. Yesus mengetahui bahwa ada beberapa kota yang menolak dia. Maka dia berkata seperti ini, perhatikan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Wow, perhatikan. Di sini Tuhan menekankan bahwa mujizat bisa membawa pertobatan. Di sini Yesus menekankan bahwa mujizat mendatangkan pertobatan. Saya ulangi ya. Ulangi Bapak Ibu Saudaraku. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Di sini ada dua pengertian yang Tuhan katakan. Korazim dan juga Betsaida diadakan tanda-tanda mujizat, tetapi memang tidak membawa pertobatan. Tetapi Tuhan menekankan, seandainya itu terjadi di Tirus dan di Sidon, pertobatan akan terjadi. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Maka saya ingatkan, kalau Tuhan sudah menyembuhkanmu, seriuslah mengikut Tuhan. Serius mengikut Tuhan. Tidak harus melayani di gereja, enggak. Tapi serius, perhatikan orang-orang. Kalau engkau disembuhkan dari penyakit A, lalu engkau bertemu dengan penyakit A, bersaksi kepadanya. Saudaraku, aku dulu sepertimu, tapi Tuhan sembuhkan. Saudaraku, aku dulu sepertimu, jatuh dalam kekelaman, tapi Tuhan tolong. Tuhan angkat, datanglah kepadanya. Kita lanjut. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kenapa tanggungan Tirus yang tidak mengenal Yesus lebih ringan? Karena mujizat dan pemberitaan firman Tuhan tidak ada di sana. Tidak seperti di Korazim, di mana murid-murid pergi ke sana tetapi ditolak. Haleluya. Jadi kira-kira seperti ini, singkat, kecil. Kelihatannya ini sederhana, tetapi ini bagian dari penolakan. Gak percaya aku didoakan bisa sembuh. Itu juga bagian daripada penolakan. Halo Bapak Ibu Saudaraku. Dulunya Tuhan bisa menyembuhkan. Dulunya Tuhan bisa melakukan mujizat, sekarang mana bisa lagi. Di Alkitabnya itu juga bagian daripada penolakan.
Penolakan akan Yesus. Padahal sudah kita dengar di Alkitab bahwa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Yesus tetap sama. Tidak pernah berubah. Kalau dulu ia menolong, maka ia juga menolong sekarang. Maka juga akan datang ia akan menolong. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, haleluya. Mari kita lanjut ya. Itu juga bagian dari penolakan. Kalau kita tidak mempercayai ya, atau bahkan mengutuki orang-orang yang melakukan mujizat, itu kan sesat, itu dari setan itu. Mana ada kayak gitu Roh Kudus. Apalagi seperti bagian daripada penolakan. Ya. Itu bagian daripada penolakan. Jadi jangan kita menolak. Kalaupun kita tidak menerima, ya setidaknya jangan kita menjadi orang-orang yang memberitakan sebuah berita yang membuat orang menolak juga. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ini sebuah peringatan kepada kita. Ya. Ini juga sebuah peringatan kepada orang-orang yang sudah melihat Yesus. Kepada orang-orang yang sudah mengaku pengikut Yesus, tetapi tidak meneladani Yesus. Ya. Maka perhatikan, kalau engkau sudah menerima Yesus, selidiki hatimu. Selidiki hatimu. Apakah karakter Yesus membenci? Tidak. Kalau engkau masih ada kebencian, selidiki hatimu, katakan, Tuhan, ampuni aku telah membenci. Kalau engkau masih menyimpan amarah terhadap saudaramu, ya, dan engkau sudah mengaku mengenal Kristus, mengenal Yesus, katakan, Tuhan, ampuni aku, selidiki aku. Aku masih menyimpan, padahal aku mengaku pengikutmu, sedangkan Yesus mengajarkan mengampuni. Bahkan di dalam doa yang diajarkan Yesus sendiri mengampuni. Selidiki hatimu. Jangan engkau nanti seperti Kapernaum ini, melihat Yesus tetapi binasa. Melihat Yesus melakukan mujizat tapi binasa. Jangan sampai seperti itu. Kita milik Yesus tetapi hancur. Kenapa? Karena kita tidak meneladani Yesus. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita hidup sebagaimana yang ingin Tuhan lihat di dalam diri kita, bukan yang ingin kita lihat, tapi yang ingin Tuhan lihat di dalam diri kita. Ya. Nah, ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Saudaraku yang terkasih, ya, jangan menolak firman Tuhan. Jangan. Selagi yang diceritakan berbicara tentang firman Tuhan, selagi yang diceritakan tentang Yesus, jangan menolak. Walaupun engkau belum mengerti, walaupun engkau belum paham, coba pelajari, coba pahami. Tuhan, Roh Kudus, bimbing aku agar aku mengerti hari ini, agar engkau tidak menjadi bagian dari Kapernaum yang melihat Yesus tetapi menolaknya, yang mendengar firman Tuhan tetapi menolaknya. Jangan, saudaraku yang terkasih. Kita selesaikan sampai 20. Lalu setelah murid-murid diutus 70 orang, lalu mereka kembali. Kemudian ke-70 murid kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Perhatikan, ya,
Ke-70 murid ini adalah memiliki status yang berbeda-beda. Bahkan pekerjaan yang berbeda-beda 70 murid. Tetapi mereka pulang dengan bergembira dengan alasan setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Maka saya katakan, ya, setan-setan takluk kepadamu dalam nama Yesus. Setan yang akan menguasai jiwamu untuk membenci takluk kepadamu dalam nama Yesus. Setan yang akan menguasai hatimu untuk menyimpan kesalahan saudaramu takluk kepada Yesus. Setan yang berusaha mengingat-ingat dosa-dosamu dan dosa-dosa saudaramu terhadapmu takluk kepadamu demi nama Yesus Kristus. Maka jangan biarkan setan itu menguasai pikiranmu untuk membenci, untuk menyakiti, atau untuk menganggap bahwa seseorang itu salah, seseorang itu enggak benar. Jangan biarkan setan menguasaimu. Atau jangan biarkan setan mempengaruhi pikiranmu dan berkata seolah-olah mujizat itu tidak ada lagi. Seolah-olah mujizat itu tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan biarkan. Haleluya. Ya. Mereka pulang dengan bersukacita, mereka pulang dengan berbahagia. Mereka pulang dengan damai sejahtera karena mereka lihat segala setan tunduk. Maka hari ini berbahagialah engkau. Setan yang membuat penyakit. Saya sudah pernah terangkan ada 3 sumber penyakit, 3 sumber masalah dan penyakit. Yang pertama, faktor genetik diturunkan. Dan ini juga kan karena kutuk, diwariskan genetik. Dan yang kedua, faktor makanan. Ini juga pekerjaan yang bukan dari Tuhan, yang tidak bisa menguasai diri. Ya, udah tahu usus kita itu bekerja 6 jam. Ketika kita mengkonsumsi daging, usus kita untuk mengurainya 6 jam. Makan daging pagi, makan daging malam, makan daging siang, jadi double dia. 18 jam jadinya usus kita bekerja. Udah itu makan pula jam 12 malam. Udah waktunya istirahat, makan lagi, ususnya bekerja lagi. Ujungnya terjadi masalah dalam pencernaan. Bisa karena makanan. Nah, ada juga karena makanan seperti yang sudah saya terangkan. Ya, berlebihan menikmati makanan karena mungkin makanan itu enak. Ya, berlebihan. Sehingga terjadi apa? Terjadi mungkin kolesterol, terjadi mungkin diabetes. Nah, tapi itu sedikit. Karena makanan itu sedikit efeknya. Tapi yang paling banyak penyebab penyakit itu ya beban pikiran. Pikirannya terlalu berat. Bebannya terlalu berat, dia mikir terus. Karena sering mikir, maka imun tubuhnya melemah. Karena imun tubuhnya melemah, penyakit apapun datang gak bisa lagi ditolak, sehingga penyakit timbul. Ya, itu dari penyebab penyakit ada di dalam diri seseorang. Dan penyebab pencobaan sudah juga saya terangkan. 1 karena dosa, 2 karena kelalaian, kurang pengetahuan, 3 karena memang Tuhan ingin memurnikan hati kita agar kita layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lihat ya. Jadi setan-setan yang hendak menguasaimu itu tunduk kepadamu dalam nama Yesus. Tapi banyak beberapa orang tidak menyadari itu. Tidak menyadari akan hal itu, seolah-olah setan itu hanya tunduk kepada pendeta yang mengatakan dalam nama Yesus. Perhatikan. Setan tunduk bukan kepada manusianya, apalagi kepada jabatan gerejawinya, bukan.
Setan tunduk bukan ke sana, bukan. Tapi setan tunduk ke demi nama Yesus, ke dalam nama Yesus. Di situ setannya tunduk. Maka barang siapapun menggunakan nama Yesus, setan akan tunduk. Itulah sebabnya murid-murid beberapa diceritakan di Alkitab melarang orang-orang yang bukan pengikut Yesus menggunakan nama Yesus. Bukan pengikut Yesus, tapi menggunakan nama Yesus untuk melakukan mujizat mengusir setan. Setannya tunduk juga. Dan mereka bukan pengikut Yesus. Maka saya katakan, letak kekuasaan itu ada di dalam nama Yesus. Maka ketika engkau berkata segala sakit penyakit yang ada di tubuh anakku saat ini tunduk kepada nama Yesus. Maka jika saya berkata dalam nama Yesus anakku sembuh, maka setan sakit penyakit juga tunduk. Maka terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau engkau berkata dengan iman seperti itu, setannya akan tunduk kepada nama Yesus. Bukan kepada siapa yang melakukannya. Ya, itu ada faktornya. Tentu faktor siapa yang melakukannya, orang yang percaya, itu saja. Tidak orang yang pendeta kah, sintua kah, diaken kah, atau evangelis kah. Bukan. Bukan itu faktornya. Kalau ditinjau dari segi manusianya. Tapi faktornya kalau ditinjau dari segi manusianya adalah orang yang percaya, titik. Dan sumber kuasa itu adalah demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita lanjut. Kita selesaikan ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Wow. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakanmu. Wow. Perhatikan. Di sini perhatikan pelan-pelan Bapak Ibu Saudaraku. Sesungguhnya aku telah, arti telah, sudah. Tuhan, ini perkataan Yesus. Ini perkataan Yesus sendiri. Ini bukan sebuah hikmat atau sebuah pesan Tuhan melalui nabinya, bukan. Ini perkataan Yesus sendiri. Katanya, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu. Kamu itu siapa? Katakan saya yang percaya. Ya. Kalau Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular. Engkau sudah diberi kuasa untuk menginjak ular. Ular itu dan kalajengking adalah lambang daripada kuasa kegelapan. Ini bukan berbicara ular secara fisik. Nanti engkau lihat ular, aku telah diberi kuasa menginjakmu, engkau injak, dipatuk pula kaki kan. Ini pendeta, kenapa kau lakukan itu? Iya, ada tadi kok pendeta Manungkalit disuruhnya menginjak ular. Nanti dituduh pula kita ini ajaran sesat. Ini lambangnya kuasa kegelapan. Telah diberi kepadamu menginjak. Jadi semuanya ada di bawah telapak kakimu. Sebenarnya sumber dari penyakit, sumber dari masalah, sumber dari apapun itu ada di bawah kakimu. Bapak Ibu Saudaraku, ada di bawah kakimu. Yang percaya katakan amin. Oke, saya mau lihat dulu semuanya. Yang percaya ketik amin, 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 amin. Haleluya. Biar kita lanjut. Kita selesaikan ya. Untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa, perhatikan. Engkau akan berbahagia. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh.
Engkau punya kuasa menahan kekuatan musuh. Menahan kekuatan kuasa si jahat. Menahan kekuatan kuasa iblis. Menahan kekuatan kuasa segala yang bukan berasal dari Tuhan. Wow. Ada. Dan Alkitab mencatat yang terakhir, sehingga tidak ada yang dapat, tidak ada yang akan membahayakan kamu. Oke, berbahagialah engkau di dunia ini, sebab tidak ada yang akan membahayakanmu. Tetapi mari kita ingat ke belakang. Apa yang membuat hal ini terjadi? Yang pertama, menerima Yesus dan tidak menolaknya. Menerima Yesus, itu dulu yang pertama. Setelah engkau menerima, ingat, ini bukan masalah menerima ya dan tidak. Ini menerima dan melakukannya. Maka kesembuhan itu menjadi milik engkau yang sakit. Maka engkau akan dibawa kepada pertobatan. Ini ada 3. Ya, menerima, jika engkau dalam keadaan sakit, engkau disembuhkan. Dan jika engkau sudah disembuhkan, engkau akan dibawa kepada pertobatan. Ya. Maka selalu saya katakan seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Terimalah kebaikan Tuhan, dan kebaikannya akan membawa engkau kepada pertobatan. Amin. Yang sakit, hari ini terimalah kesembuhan, dan kesembuhan itu akan membawa engkau kepada pertobatan. Haleluya. Amin. Kita lanjut ya. Jadi tidak ada yang membahayakanmu. Selama ini engkau yang takut keluar, trauma mungkin karena pernah kecelakaan, trauma mengendarai kendaraan, baik itu sepeda motor, mobil, ya. Karena sering dengar berita-berita tentang pesawat jatuh, naik pesawat pun jadi takut. Ya. Sering mendengar di air, di laut atau di danau ada tenggelam, jadi takut ke danau, trauma. Hari ini saya katakan, ya, jangan takut. Selagi engkau bersama Yesus, jangan takut. Sebab tidak ada yang akan membahayakanmu. Ya, tidak ada yang akan membahayakanmu. Yesus bersamamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, berbahagialah engkau. Tidak ada yang akan membahayakanmu karena ada Kristus yang sudah engkau terima. Kristus yang sudah engkau terima pada hari ini. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-20. Sebelum ke ayat yang 20, kita angkat satu pujian kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Katakan, engkau yang bertindak, engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Yes. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir mari kita tutup. Jika Bapak Ibu Saudara buka Alkitab, mari sama-sama kita baca. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Perhatikan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara memandang firman Tuhan ini dari sudut pandang yang berbeda. Orang berkata ya seperti ini, walaupun itu memang enggak salah. Mereka berkata, enggak penting kesembuhan itu, lebih penting keselamatan. Ada orang berkata seperti itu. Tetapi saya mau mengajak kita memandang berbeda. Ya, lihat,
setan-setan tunduk kepada mereka dan mereka bersukacita. Apakah Tuhan melarang mereka bersukacita? Tidak. Tidak. Tetapi Tuhan mengingatkan seperti ini. Aku telah melihat iblis jatuh. Itu di ayat 18. Ya. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ketika mereka bersukacita, Tuhan melihat iblis jatuh dari langit. Dan mereka kenapa bersukacita? Karena setan tunduk kepada mereka dan banyak mujizat kesembuhan. Perhatikan. Ketika orang-orang Kristen percaya bahwa dia punya kuasa, percaya bahwa dia punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan mereka bersukacita akan hal itu, ya, iblis jatuh dari langit. Tetapi perhatikan, yang sanggup, walaupun ada yang lebih tinggi dari sana, yaitu, perhatikan, yaitu namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, jangan beranggapan bahwa mujizat itu tidak penting. Mujizat itu penting, walaupun lebih penting keselamatan. Tapi itu penting bagi Tuhan. Itu penting. Kesembuhanmu penting bagi Tuhan. Kesehatanmu itu penting bagi Tuhan. Ya. Makanya Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudaraku, aku akan mengenyangkan tahun-tahun umurmu. Mengenyangkan tahun umur bukan hanya berbicara panjang umur, tetapi sehat juga di sana. Jadi untuk apa engkau usiamu sampai 90 sampai 100 tahun tapi gak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur? Itu enggak. Itu bukan itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan di dalam hidupmu adalah engkau umur panjang dalam keadaan sehat, tetap kuat. Yes. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Amin, haleluya. Jangan hanya bersukacita di sana. Jadi keduanya penting. Keduanya penting. Ya, kalaupun ada orang berkata lebih pentingnya keselamatan, iya, itu nggak ada yang salah. Ya, tapi sudah pernah saya katakan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa iman berguna di bumi dan juga berguna di surga. Itu yang Alkitab katakan. Iman berguna di bumi dan berguna di surga. Dari sini kita memahami bahwa Tuhan juga menginginkan kita menerima kebaikannya di bumi dan juga di surga. Yes. Haleluya. Amin, 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 amin. Terpujilah nama Tuhan di atas segala bangsa di bumi. Tadi saya baca ada komen, tolong doakan Pak Pendeta supaya di Kalimantan, di daerah saya banjir ya. Saya berdoa Tuhan memberi kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini dalam keadaan banjir di sana. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara melalui pemerintah di sana, diberi hikmat, diberi pertolongan-pertolongan yang Bapak Ibu Saudara butuhkan. Saya percaya Tuhan itu Maha Tahu. Saya percaya Tuhan itu penuh kasih. Saudara-saudaraku yang ada di sana akan Tuhan tolong di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku pada pagi hari ini. Kita akan lanjut
di streaming berikutnya. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa sama-sama dengan umat-Mu, dengan hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang berada di tempat kediaman mereka masing-masing. Mereka bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi karena kasih mereka. Kami percaya hari ini mereka menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sepenuhnya percaya kepada-Mu. Maka mujizat kesembuhan menjadi milik mereka, dan melalui kesembuhan itu, melalui mujizat itu, pertobatan menjadi milik mereka. Dan kami percaya kuasa telah diberikan kepada mereka untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas kemurahan-Mu dan atas kasih-Mu. Dimanapun mereka berada, dimanapun saudara-saudaraku ini berada mengikuti ibadah secara streaming, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan menutup bungkus mereka dengan darah-Nya yang suci, dengan darah-Nya yang kudus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati seisi rumah mereka, tempat kediaman mereka diurapi Tuhan, tempat mereka bekerja, usaha, bisnis diurapi Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengakhiri ibadah kami ini dengan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung dalam doa pagi, panggilan doa pagi hari ini secara streaming. Saya hanya bisa berdoa, kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jangan lupa nanti malam kita akan streaming bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Kalau tidak ada kegiatan ibadah di gereja masing-masing, mari bergabung. Dengan sukacita kita sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sampai bertemu di lain waktu di streaming berikutnya, kalau Tuhan mengkehendaki dan kiranya Tuhan berkenan. Kita kembali live di nanti malam dan juga besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan sapa sebentar karena ada sedikit pekerjaan Bapak Ibu Saudaraku. Saya sapa sebentar Ibu Elizabeth. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Elizabeth. Ibu Muti Manulang, Shalom. Tuhan Yesus memberkati Ibu Muti dimanapun berada, lawatan Tuhan terjadi. Janete Tiulaniu, Tuhan Yesus memberkati, selamat malam di sana Ibu Jenny. Ibu Jenny, biarlah lawatan Tuhan memberkati di kota Ibu dan di negara Ibu sekarang berada. Kembarwati, Tuhan Yesus memberkati, Shalom Ibu dimanapun berada, saudaraku semuanya, Tuhan berkati. Ruth Sambobulan Bombong, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, amin. Terima kasih buat semua keluarga di sana. Salam buat keluarga di sana Ibu Ruth dimanapun berada hari ini. Nidar Jendrato, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat Tuhan Yesus ya. Nidar Jendrato dimanapun berada, lawatan Tuhan terjadi pada malam hari ini. Ada Bapak Sipayung atau Ibu, Tuhan memberkati, amin. Ada Ibu Dorta Siagian, Tuhan Yesus memberkati Ibu, tetap semangat,
Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi ibu dan juga bagi seluruh keluarga dan anak-anak. Dan Ibu Kambarwati, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ini sudah tadi ya. Haleluya, haleluya. Henderina Wila, Tuhan Yesus memberkati buat semua keluarga di sana. Haleluya. Dimanapun berada hari ini, biarlah kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Walaupun tidak bisa saya sapa semuanya satu persatu, tapi hati saya selalu bersama-sama dengan melalui ibadah kita pada hari ini dan juga hari yang akan datang. Saya berdoa terus dalam sukacita, terus dalam damai, ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk saya coba untuk selesai. Heti Ngabalin, Tuhan Yesus memberkati Ibu Heti. Ibu Saudaraku Renca Daily, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Rusmin Siti Morang, Tuhan Yesus memberkati. Harun San Mukri, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ois Joyce, Tuhan Yesus memberkati. Justina Sabina, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh, ini juga bersama dengan kita. Mami Nadine, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya rasa Ibu Rasti Maulina Damanik, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibu Kristi Inike Tarore, Tuhan Yesus memberkati Ibu Kristi. Haleluya. Dimanapun berada. Ibu Dewi Manurung, Elihu Dekaryael, Tuhan Yesus memberkati. Budi Utomo, Bapak Budi Utomo, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Roring Pandey Eva, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semuanya Ranca Daily sudah, Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Haleluya. Kalaupun tidak bisa saya sapa satu persatu, biarlah Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu di streaming berikutnya. Salam damai Kristus. Saya Pendeta Karir Chandra Simanunggalit dari Gereja Betel Roh Kudus Sidikalang mengucapkan salam damai Kristus. Shalom. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.